Penundaan pelantikan Gubernur Jakarta terpilih Pramono Anung bukanlah masalah besar. Dengan sikap tenang ia memastikan roda pemerintahan tetap berjalan tanpa hambatan. Meskipun jadwal pelantikan ditunda, Pramono yakin kebijakan serta program-program strategis tetap akan dijalankan sesuai rencana. Baginya yang terpenting adalah pelayanan publik tidak terganggu dan masyarakat daerah khusus Jakarta tetap mendapatkan pelayanan terbaik. Dengan pengalaman dan kepemimpinannya, Pramono Anung optimis membawa Jakarta menuju masa depan yang lebih baik. Kini warga daerah khusus Jakarta hanya perlu menunggu momen pelantikan resminya sebagai pemimpin baru Jakarta. Tantangan di Jakarta bukanlah hal baru bagi Pramono. Persoalan seperti transportasi, banjir, dan tata kota menjadi fokus utama yang siap ia benahi. Dalam berbagai kesempatan, Pramono menegaskan bahwa kepemimpinannya akan berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Ia ingin memastikan bahwa pembangunan tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup warga Jakarta. Dengan dukungan dari masyarakat dan berbagai pihak, ia optimis dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Kini Jakarta menantikan gebrakan baru dari pemimpinnya yang akan segera dilantik. Halo Jak People, berjumpa lagi nih dengan saya Arlista. Apalagi kalau bukan di program Jakarta Night Talk, program santai berinspirasi untuk menemani malam Anda. Dan malam ini saya akan kembali menemani Jak People berbincang-bincang santai, membahas berbagai hal seru dan juga menarik seputar kota Jakarta. Malam kali ini spesial karena kita akan membahas seputar pelantikan dan evaluasi penyelenggaraan Pilkada 2024. Jak People, malam hari ini telah hadir bersama saya Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI sekaligus Sekretaris Tim Sukses Pemenangan Mas Pram dan Bang Dul. Siapa dia? Langsung saja kita undang Bapak Arya Bima. Selamat malam Pak Arya, apa kabar? Kabarnya harus baik sekali, sehat sekali, seger sekali gitu. Oke, berarti sehat, bahagia. Oke, semangat. Silakan duduk. Ini duduk ya kita ya. Duduk Pak Arya. Aduh Arista. Sebelum kita bincang-bincang, mau minum apa? Ada apa nih kok isinya tak baca tadi kecap. Ada kecap saus tiram, ada kecap asin, ada. Apa mau apa Pak Arya? Teh. Mas Dimas tolong siapkan teh. Wih langsung jadi loh. Langsung jadi teh ini kan. Langsung jadi. Aku air putih aja Mas Dimas. Terima kasih. Mau diminum dulu Pak Arya? Ayo diminum dulu. Oke, diminum dulu. Oke. Sambil diminum aku mau dong curi-curi dengar hasil rapat Komisi 2 DPR RI sama kemarin Kemendagri, KPU, Bawaslu, DKPP. Apa sih Pak? Ya, rapat itu termasuk rapat mendadak. Ya, karena tidak terschedule. Awalnya tidak schedule dalam agenda rapat untuk periode persidangan ini karena itu sudah rapat yang sudah di-close rapat tanggal 22 Januari kemarin. Seharusnya ya. Seharusnya. Okay. Yang mana keputusan tanggal 22 itu sudah putus kita mau pelantikan gubernur dan wakil gubernur, wali kota dan wakil wali kota, bupati dan wakil bupati serentak tanggal 6 Februari. Harusnya case close 22 Januari kemarin ini, pelantikan 6 Februari. Nah, kemarin tiba-tiba rapat, keputusannya apa Pak? Ini Aristan. Maka tadi saya ceritakan itu adalah rapat yang teragendakan secara mendadak karena kita mendengar Depdagri merespon keputusan Mahkamah Konstitusi. Oke. Intinya gini Aristan. Waktu yang kita putuskan tanggal 6 Februari yang rapat tanggal 22 sama Januari. Pesertanya dengan Mendagri, dengan KPU, dengan Bawaslu dan DKPP. Kita waktu itu memutuskan tanggal 6 Februari kita ada pelantikan serentak itu hanya diikuti oleh pilkada baik gubernur, bupati, wali kota yang tidak bersengketa di Mahkamah Konstitusi.
Oke, gitu. awalnya hanya yang tidak itu bersengketa di Mahkamah Konstitusi. awalnya. Namun dengan yang jumlahnya rapatnya kurang lebih 230 pemimpin daerah. Ya, Oke. jadi kan kalau yang tidak bupati wali kota, ya? kalau bupati wali kota itu kan 508. Ya. Kemudian yang gubernur kan ada 38. 38. Ya. Nah, tiba-tiba MK memutuskan bahwa ada dismisal yang bersengketa, tetapi prasyarat-prasyarat untuk ditindaklanjuti ke persidangan itu tidak memenuhi prasyarat. Oh gitu. Iya. Oke, menarik nih. Terus yang akan diputuskan mulai disidangkan oleh Mahkamah Konstitusi ya, tanggal 5 kemarin. Oke. Secara bertahap ya, yang jumlahnya kurang lebih diantisipasi dari 250 yang mengajukan sengketa. ya, Ini kurang lebih sekitar 120 bisa selesai karena tidak memenuhi prasyarat administratif untuk disengketakan. Berarti lanjut ya, menang terpilih ya. Akhirnya dia menang terpilih. Ya. Dari situlah kemudian Depdagri merespon, kalau memang hanya 200, sekitar 30-an calon kepala daerah dan gubernur yang akan dilantik, ya, kenapa tidak ditambahkan sekalian si 100 aja sekian ini, 100 sekian dari Mahkamah Konstitusi itu dibarengkan. Sehingga jumlahnya nanti hampir sekitar 300 lebih untuk dilantik bersama-sama di Istana Negara oleh Presiden Pak Prabowo. Oke, berarti dengan kata lain ini ada pertimbangan-pertimbangan dari Mahkamah 100 sekian kepala daerah yang bisa dikatakan ini bisa langsung melenggang, terpilih, kenapa tidak langsung diikut sertakan pada saat pelantikan. Nah, yang menjadi pertanyaan berarti tanggal berapa pelantikannya, Pak? Tanggal kemarin sudah kita hitung. Dihitung-hitung. Weton-wetonnya dihitung nih. Dihitung kan? Gini prosesnya. Kalau Mahkamah Konstitusi akhirnya memutuskan bahwa pilkada di daerah tersebut tidak bersengketa, ya kan, dengan dismisal, itu kan Mahkamah Konstitusi mengirim surat ke KPU. Iya. Ya kan? Iya. KPU mengirim surat ke KPUD bersama ke DPRD. Iya. Untuk segera mengadakan sidang paripurna untuk pengesahan. Pengesahan untuk pengusulan pelantikan. Oke. Ke Depdagri. Kita hitung dari Mahkamah Konstitusi ke KPU, ke DPRD, DPRD ke DPR RI, ke Mendagri ke Presiden. Nah itu kita hitung, itu antara tanggal 15 sampai tanggal 20. Paling cepat tanggal 15, paling lambat tanggal 22. Oke. Ya. 15 sampai tanggal 22 paling telat. Paling terlambat. Ya. Tapi kalau itu semua dipercepat, bisa tanggal 15 itu selesai yang dismisal yang dari hasil Mahkamah Konstitusi. Jadi kita hitung, ini saya nggak berani memutuskan ya, karena itu wilayahnya eksekutif, yaitu wilayahnya Depdagri dan pemerintah, kurang lebih bisa 99% tanggal 20. Kurang 1% pelantikan gubernur, bupati, wali kota tanggal 20 Februari. Oke, ini belum ketok palu. Maksudnya harusnya yang diumumkan itu dari pihak takutnya ada pos mayor yang lainnya. Iya, oke. Kurang lebih tanggal 20. Karena kemarin hari saat itu udah beli tiket pesawat. Nah, gimana tuh Pak? Udah booking hotel. Tidak hanya cakadanya, tapi juga keluarganya, juga tim suksesnya. Nah kali ini kita nggak ingin meleset. Harus fix ya, harus firm. Maka mungkin saya lihat ini tanggal berapa? Tanggal 5 ya? Tanggal 5 berarti untuk keputusannya tanggal 10. Nggak, kurang lebih saya hitung 5 tanggal hari lagi ya. 5 hari lagi itu sudah terlihat proses dari Mahkamah Konstitusi tadi yang diserahkan ke
ke DPRD daerah, yang kemudian akan mengusulkan ke Depdagri, yang kemudian Depdagri akan meminta Presiden untuk melantik. Tanggal 10 sudah bisa, maksudnya sudah bisa mengirim undangan mungkin dari pihak Depdagri selaku penyelenggara pelantikan yang akan dilantik oleh Presiden. Dan moga-moga untuk DKI juga sudah tidak meleset untuk Mas Pram dan Bang Dul. Oke, tapi sebelum kita singgung Mas Pram dan Bang Dul, ini kalau misalkan tanggapan dari pemimpin daerah, tadi kan Pak Arya sudah sempat singgung nih, ini dari tim sesnya udah banyak yang beli tiket, udah pesen hotel tapi ternyata dimundurin. Nah ini tanggapan dari mereka ini seperti apa Pak? Ada mungkin langsung ini kirim pesan gitu, Pak kok jadinya dimundurin apa gimana ke Pak Arya? Ya waktu itu heboh di media sosial karena kita DPR sendiri, pimpinan dan kawan-kawan anggota Komisi 2 ini kan juga sebagian besar partai politik yang mengusung cakada-cakada di daerahnya. Iya. Itu kan sudah siap-siap untuk ke Jakarta. Memang lumayan heboh sih. Pasti heboh ya, tuh Pak. Pasti heboh. Bahkan untuk daerah-daerah wilayah timur itu sudah ada yang di Jakarta. Oh gitu? Iya. Waduh, tapi ternyata harus dimundur. Harus dimundur. Jadwalnya nih. Ya, ini kita pertimbangannya kan keserentakan ya. Ya. Prinsipnya kan keserentakan. Kenapa keserentakan? Kita pengen keserentakan ini kan filosofisnya itu kan bagaimana keserentakan pergantian kepemimpinan nasional ini juga ada proses siklus pergantian di daerah. Ya. Karena juga akan berdampak pada siklus penggunaan atau penyerapan anggaran pendapatan daerah. Ya. Supaya ritme daripada pembahasan anggaran di tingkat pusat dan daerah itu ada satu tarikan nafas sehingga dampak dari pemilihan yang demokratis itu berdampak pada aspek demokrasi yang substansial itu kesejahteraan. Kayak dulu di sini selesai sana pilkada, di sini pilkada, di sini masih tidak serentak. Nah kita harapkan dengan jumlah yang tidak hanya 200-an yang tanpa sengketa, ditambah yang dismisal dari MK jadi itu 300 something. Keserentakannya tambah banyak. Oke, keikutsertaannya juga kemeriahannya juga lebih banyak. Berasa ya Pak ya. Walaupun dengan mohon maaf ada beberapa yang sudah sampai Jakarta yang sudah booking hotel. Mungkin harus perpanjang booking hotelnya Pak sampai tanggal 20 nanti. Kalau itu hotelnya tetap bisa diundur. Kalau tiketnya beberapa, kalau Garuda udah bisa. Karena kita juga terlibat. Kalau yang non Garuda saya belum mendapatkan informasi secara pasti. Saya kira itu. Oke, ini berarti banyak yang sudah ada di Jakarta tapi ternyata pelantikannya masih beberapa hari lagi tanggal 20. Tapi Pak Arya boleh dong info-info selain masalah pelantikan yang jadinya dimundur dari tanggal 6 sampai tanggal 20 begitu. Kira-kira dari hasil rapat dengan Bawaslu, KPU, DKPP, Mendagri, apalagi? Apa ada evaluasi-evaluasi yang harus dibenahi untuk pilkada berikutnya atau bagaimana? Ya, memang rapat itu salah satu materinya selain membicarakan rencana pelantikan pilkada serentak yang awalnya sudah disepakati tanggal 6 Februari. Kita juga melakukan evaluasi pilkada yang mana terutama adanya juga perubahan nantinya kan thresholdnya nggak lagi 7%, 10%. Thresholdnya nanti kan 0%. Jadi setiap partai politik itu bisa mengusung cakadanya. Tapi satu hal yang saat ini penting dibahas itu kemarin salah satunya adalah pilkada serentak kali ini terlalu berdekatan dengan pemilihan legislatif dan pemilihan presiden. Sehingga aroma justru pilkada itu kan kehendak rakyat untuk bisa memilih calon pemimpinnya, di mana pemimpinnya nanti kalau jadi kepala daerah itu akan mampu menggerakkan masyarakat untuk semakin berpartisipasi. Ini kan substansi pemilihan secara langsung itu tuh, bagaimana rakyat tidak hanya mendapatkan kepala daerah,
tapi juga pemimpin daerah. Ya. Nah, pemimpin daerah itu mampu menggerakkan dengan berbagai sektor, menggerakkan rakyatnya, menggerakkan sumber daya alam di sekitar lingkungan daerah, menggerakkan berbagai kegiatan ekonomi kreatif dan sebagainya. Maka di situ kalau pemimpinnya mempunyai legitimasi yang kuat dari rakyat di daerah, maka dia akan mampu memotivasi rakyatnya untuk ikut membangun bersama-sama dengan pemimpin yang dia pilih. Nah, karena kemarin itu suasana masih dengan capres dan pileg, ini malah seolah-olah cakada-cakada ini lebih jadi hajatan elit daripada hajatan rakyat. Nah, ini juga jadi manipulasi. Ya, bahkan banyak calon-calon cakada-cakada yang pengen ikut, tapi karena ada konspirasi elit, mereka nggak dapat tempat untuk bisa mencalonkan diri. Oh gitu. Nah, dengan adanya keputusan Mahkamah Konstitusi bahwa untuk pilpres ke depan juga tidak ada batasan presiden threshold, sangat dimungkinkan di dalam pembuatan undang-undang pilkada ke depan juga akan mengikuti threshold dari pilpres. Sangat dimungkinkan pilkada juga akan diikuti dengan threshold 0%. Dan akan semakin banyak calon kepala daerah di daerah yang bisa berkontestasi dan diharapkan akan muncul pemimpin-pemimpin daerah yang mempunyai kompetensi personal, kompetensi profesional, kompetensi sosial dengan dukungan masyarakat di daerah dan betul-betul menjadi hajatan rakyat, hajatan masyarakat, demokrasi kehendak rakyat, bukan hegemoni atau hajatan elit atau hajatan partai politik yang sebenarnya partai politik itu hanya mengusung, bukan punya hajatan, hajatannya tetap rakyat. Nah, kemarin kita evaluasi di situ. Ternyata undang-undang pemilu itu kan undang-undang yang setiap 5 tahun itu dievaluasi. Betul. Karena kita pengen tahu sebenarnya plus minus dari pileg, pilpres, pilkada itu apa untuk kita perbaiki untuk kedepannya, dan kita melihat selain waktu yang bersamanya bagus, tapi kedekatan dengan pilpres menjadi pilkada rasa pilpres. Pilkada rasa pilpres. Karena partai pengusung pilpres masih menjadi konfigurasi pengusung Pak Cakada. Ini yang akhirnya menjadi suasana tadi. Hajatannya menjadi elitis. Bukan hajatan rakyat, dan kita masih akan membuat satu berbagai formulasi, skenario A, skenario B, skenario C untuk pilkada ini semakin berkualitas. Pilkada ini semakin memberikan ruang rakyat untuk memilih pemimpin yang benar-benar mempunyai legitimasi kuat. Satu hal yang lebih kita khawatir, ini nanti, tolong nanti dipanggil lagi, kalangan Gen Z. Kenapa dengan kalangan Gen Z ini? Saya mewakili walaupun saya bukan kalangan Gen Z ini. Kenapa? Ada apa dengan Gen Z, Pak? Hasil survei, tingkat partisipasinya dalam pilkada kemarin sangat jauh dengan pilpres dan pileg. Why? Ya, karena antara 69 sampai dengan tertinggi 75. Setelah diteliti kembali, tingkat partisipasi yang paling besar tidak ikut cakada adalah kalangan Gen Z. Apakah mungkin dari calon-calonnya ini belum bisa menyentuh hati kalangan Gen Z? Itu kan juga bisa jadi salah satu faktor, Pak Arya. Itu menjadi tidak bisa menyeluruh menyalahkan Gen Z, ya mungkin memang kurang dekat gitu dengan Gen Z atau bagaimana? Gen Z ini sulit untuk kita tebak ya. Dia tidak punya loyalitas terhadap partai, tidak punya loyalitas yang kuat terhadap sosok begitu. Mereka sangat cepat berubah pilihan yang karena faktor informasi yang begitu cepat, masif dan banyak ya. Jadi kita belum bisa tahu persis. Sementara pemilu 2029 itu 70% adalah akan diikuti Gen Z. Ini maka kita mau nyusun undang-undangnya ini harus benar-benar selera Gen Z yang kita akan undang di rapat dengar pendapat umum. Selain para pengamat di kampus,
pengamat NGO, ya, juga para penggiat civil society, kita mau undang Gen Z, apa sih maunya untuk berikan masukan kita supaya ini bisa berpartisipasi ya dalam pemilu 2029, dalam pemilu 2029 nanti. Mungkin tidak hanya pilkada, termasuk pilpresnya, termasuk pileknya. Kok partisipasinya menurun itu? Apa demokrasi ini udah nggak menarik kan gitu kan? Atau jiwa nasionalisme dari Gen Z ini menurun. Nah, tapi kan itu masih nanti 2029 dan juga masih akan memanggil ya anggota si Gen Z-nya ini sendiri oleh anggota DPR RI. Untuk kita dengarkan. Untuk kita dengarkan. Yang menjadi pertanyaan lagi ini adalah tanggapan Mas Pram dan Bang Dul. Mungkin kemarin-kemarin Mas Pram dan Bang Dul ini semangat gitu. Oke, kita akan dilantik nih tanggal 6 Februari. Loh kok malah mundur 20 Februari. Tanggapan dari Mas Pram dan Bang Dul seperti apa, Pak? Sebenarnya ini tidak hanya Mas Pram dan Bang Dul. Kenapa sih kita pengen percepat? Ya kan? Kalau bahasanya ikan cepat, ikan gabus. Semakin cepat, semakin bagus. Ini kan? Ya kan? Nah, kenapa kita butuh cepatnya ya? Memang semakin ada perubahan dari pejabat gubernur, pejabat bupati, pejabat wali kota, itu akan semakin memberikan stabilitas politik di daerah. Akan menjadi semakin cepat. Bagaimana investasi dari yang besar terkecil itu wait and see menunggu pejabat bupati wali kota yang definitif, yang permanen, yang 5 tahun ke depan. Kepala-kepala dinasnya juga pengennya aku ini masih dipakai atau enggak sih? Sementara ini penyerapan anggaran sudah mulai, anggaran APBD. Tetapi dia harus menandatangani proyek-proyek. Takutnya dia nanti terlibat dalam proyek nih pelaksananya tidak di dia. Jadi cepatnya ini sebenarnya lebih pada semakin bagusnya ini untuk rakyat. Memantapkan langkah dan keputusan ini untuk rakyat nantinya ya Pak ya. Kalau bulan-bulan ini contohnya saja program prioritas pemerintah. Makan siang gratis misalnya. Makan siang gratis ini kalau dinasnya pendidikan, dinas sosialnya di daerah itu nggak segera ganti yang permanen, dia mau melaksanakannya juga setengah hati. Nah begitu juga Mas Pram Bang Dul. Pengennya cepat itu juga bagaimana kompleksitas Jakarta yang demikian banyak ini, ya kan? Apalagi banjirnya juga sudah mulai kelihatan kemarin. Dan kalau tanggal 20 dilantik, ingat 10 hari kemudian adalah Ramadan. Nah ini kan satu pertimbangan. Dan itu Mas Pram sampaikan sama Bang Dul. Kok mundur? Wes arep Ramadan loh. Kalau Ramadan ini kan ekstra untuk hal yang menyangkut logistik. Persiapan logistiknya kan beda dengan hari yang biasa. Tanggapan Mas Pram Bang Dul itu, dan sebenarnya pengennya cepat itu juga kita melihat kompleksitas masyarakat Jakarta ini demikian banyak, apalagi hal yang menyangkut kepentingan-kepentingan rakyat menengah bawah. Saya kira itu. Berarti dengan tidak langsung sebenarnya dengan mundurnya pelantikan ini bisa dikatakan menghambat ataupun mengganggu efektivitas dari program-program kerja yang memang sudah dicanangkan dan juga anggaran sudah turun. Jadi untuk pemetaan anggaran dan realisasinya juga belum bisa direalisasikan begitu ya Pak ya? Faktanya demikian. Faktanya ini dinas-dinas di daerah ini mau diganti nggak boleh karena pejabatnya sudah waktunya mau ada pergantian yang definitif. Kalau belum, ibaratnya ini nganggur terstruktur itu. Sistemnya nganggur terstruktur. Oke. Sistemnya menjadi sangat tidak produktif karena sebentar lagi ada pergantian pejabat kepala daerahnya dan konsekuensinya akan ada penetapan kembali pejabat lama di tingkat kepala dinasnya atau penggantian. Situasi psikologis yang semacam ini dipastikan tidak akan produktif buat kinerja di setiap instansi pemerintah di daerah. Dan akhirnya yang kena siapa sih? Rakyat lagi. Rakyat lagi yang jadi dampaknya ya, terkena dampaknya. Maka di sini DPR sebenarnya ngebet untuk cepat itu ya selain beberapa bupati, beberapa gubernur, teman-teman yang anggota DPR. Tapi prinsip yang paling mendasar adalah
Tadi bagus, semakin cepat semakin bagus itu untuk rakyatnya juga semakin lebih bermanfaat, saya kira itu. Oke, sebenarnya ini kalau lebih cepat dilantik lebih bagus, tapi apa daya ya. Keputusan akan nantinya tanggal berapa? Kurang lebih tanggal 10 ya Pak ya? 20. 10. Untuk keputusannya? Ya, dari MK itu selesai sampai DPRD itu 10 sudah terlihat. 10 sudah terlihat. Tambahnya kelihatan tadi, apakah tambah 100, 120 atau sudah kelihatan. Oke, berarti fix. Insya Allah tanggal 20 Februari. Insya Allah, kita taruh gimana? Oke, tanggal 20 insya Allah. Baiklah, terima kasih banyak Bapak Arya Bima sudah hadir bersama kami di Jakarta Night Talk. Dan baiklah Jak People, Jakarta selalu punya cerita untuk kita bagikan. Terima kasih sudah menyaksikan Jakarta Night Talk. Saya Arlista pamit undur diri. Selamat malam dan tetap menyala. Jakarta menyala. Terima kasih banyak. Pak Arya, silakan diminum Pak. Saksikan terus Jack News untuk update informasi terkini seputar Jakarta. Dari Jakarta untuk Indonesia.